Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat video pembahasan soal tentang materi sudut elevasi dan sudut depresi. Sebelum kita membahas soal, mari kita mencari tahu apa itu sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, kita bisa melihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Nah, ini ditunjukkan oleh sudut alfa, ini namanya sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, ditunjukkan dengan tanda peta, ini namanya sudut depresi. Besarnya sudut elevasi dan depresi itu sama besar, seperti gambar berikut. Nah, ini kita bisa melihat pada gambar ini, besar sudut elevasi dan sudut depresi itu sama, alfa sama dengan beta atau sebaliknya. Nah, ini berikut adalah cara mencari sinus alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, ini untuk mencari sinus alfa, ini rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depan ini maksudnya di depan sudut ini. Sudut elevasi ini adalah ini sisi depan, dan ini sisi miring, dan yang di bawahnya ini sisi samping. Untuk mencari sinus alfa itu rumusnya sisi depan per sisi miring. Untuk lebih menghafalnya kita bisa pakai hafalan sin demi sin depan miring. Jadi rumusnya sin itu rumusnya sisi depan per sisi miring. Nah, untuk kosinus alfa itu rumusnya sisi samping dibagi atau per sisi miring. Ini sisi samping dibagi sisi miring. Untuk menghafalnya kita bisa menggunakan kosami, kos samping per miring. Nah, sedangkan tangan alfa rumusnya sisi depan per sisi samping. Nah, untuk menghafalnya kita bisa menggunakan kata tan desak, tan depan per samping. Nah, untuk mengetahui nilai sudut kita harus menghafal sudut-sudut. Berikut tabel untuk menghafal sudut-sudut istimewa. Ini untuk sinus, untuk 0 derajat itu nilainya 0, 30 derajat setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, dan 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat 1. Kosinus itu kebalikan dari sinus. Kalau 0 itu nilainya 1 sama dengan 90 derajat, 30 setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, 90 derajat 0. Dan tangan itu untuk 0 derajat nilainya 0, 30 derajat nilainya 1/3 akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar
Mari kita lanjutkan. Tadi kita telah mencoba untuk menghafal sudut-sudut istimewa dengan menggunakan tabel. Akan tetapi jika kita susah untuk menghafalnya, tenang, tidak usah khawatir. Kita bisa pakai cara lain untuk menghafal sudut-sudut tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan jari kita. Nah, 5 jari kita, tangan kiri. Nah, kelingking itu kita ibaratkan itu sudut 0 derajat. Jari manis itu 30 derajat, jari tengah 45 derajat, dan telunjuk itu 60 derajat, dan ibu jari 90 derajat. Kita bisa menggunakan dengan rumus setengah kali akar N. Nah, maksudnya begini. Untuk sin itu kita mulai dari jari kelingking 0, jari manis 1, jari tengah 2, jari telunjuk 3, dan ibu jari 4. Maaf. Misal kita akan mencari sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat menggunakan rumus setengah. Nah, setengah dikali N. N-nya berapa? Nah, karena dimulai dari kelingking, N-nya 0, jadi setengah kali 0 atau akar 0. Nah, jadi hasilnya 0. Nah, kita bisa lihat di sini sin 0 derajat itu 0. Kita coba sin 30 derajat. Sin 30 derajat kita menggunakan rumus setengah kali akar N. Nah, N-nya itu nilainya 1. Nah, jadi setengah kali akar 1. Akar 1 kan 1. 1 kali setengah, setengah. Nah, jadi sin 30 derajat itu nilainya setengah. Dan seterusnya. Kalau untuk 45 derajat, kita N-nya menggunakan 2, 60 derajat menggunakan 3, 90 derajat menggunakan 4. Untuk cos, kebalikan dari sin. Kalau sin itu dari kelingking, kalau cos dari ibu jari. Nah, kita coba mencari, misalkan mencari cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat. Nah, di sini cos 0 derajat rumusnya setengah kali akar N. Nah, N-nya berapa? Di sini N-nya 4. Jadi setengah kali akar 4. Akar 4 kan 2. 2 dikali setengah hasilnya 1. Nah, 30 derajat, misalnya kita mencari cos 30 derajat, setengah kali akar N. N-nya nilainya 3. Jadi setengah akar 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita mencoba membahas soal tentang sudut elevasi dan depresi. Nomor 1, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Nah, kalau kita lihat ini pengamat dari bawah, jadi itu namanya sudut elevasi. Kita bisa melihat gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini ada seekor kelinci melihat seekor elang yang sedang terbang. Jaraknya 18 meter. Nah, berarti ini kita jarak ini kita anggap ini sebagai sisi miring. Ya, sisi miring. Terus dengan sudut elevasi 60 derajat, yang ditanyakan adalah tinggi elang dari atas tanah. Nah, berarti ini sisi depan, sisi
itu tinggi elang dari atas tanah, berarti ini sisi depan, dan yang diketahui itu sisi miring, depan dan miring. Nah, yang menggunakan rumus depan dan miring adalah sin. Jadi kita menggunakan rumus sin. Sin itu rumusnya sin demi, sin sisi depan per sisi miring. Nah, ini sinnya berapa? Sudutnya adalah 60 derajat, berarti sin 60 derajat sama dengan X per 18. X ini adalah sisi depan atau tinggi elang. Nah, per 18. Sin 60 derajat, nah, tadi kita sudah menghafalkan sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan X per 18. X 18 dikali setengah akar 3, 18 kali setengah 9, 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3. Jawabannya adalah D. Lanjut di soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah, ini adalah mencari sudut depresi karena pengamat itu dari arah atas ke bawah. Nah, kita mencari sudut depresi yang diketahui itu adalah tingginya, tinggi. Nah, tinggi itu berarti sisi depan 45 akar 3 meter, dan jarak mercusuar dengan objek yang diamati ini sisi samping, berarti yang diketahui depan, samping. Nah, kita menggunakan tan, rumus tan alfa, tan depan per samping. Nah, depan itu tinggi mercusuar itu berapa? 45 akar 3 per sisi samping atau jarak mercusuar dengan objek yang diamati itu 135. Nah, jadi tan alfa sama dengan 1/3 dikali akar 3. Kenapa 1/3? Karena 45 per 135, jadi 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 itu di tan itu adalah sudut 30 derajat. Jadi jawabannya A. Nah, berikutnya nomor 3. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapa tinggi pohon tersebut? Nah, kita bisa lihat di gambar. Ini ada seseorang siswa mengukur tinggi pohon itu berjarak 4 akar 3 meter. Nah, ini berarti sisi samping. Nah, sisi samping. Kemudian yang diketahui lainnya adalah sudut elevasi, karena pengamat dari bawah, arah bawah, jadi ini memakai sudut elevasi. Sudut elevasinya adalah 30 derajat dan tinggi anak itu 1,6 meter. Berarti kita nanti menghitung 2 kali.
pertama adalah mencari tinggi pohon dari mata siswa tersebut sampai ujung ini. Berarti ini garis horizontal dari mata sampai ujung pohon, nanti ditambah tinggi siswa. Caranya, karena yang diketahui itu adalah sisi samping, nah dan yang dicari adalah sisi depan, nah jadi menggunakan tan, karena tan desak depan per samping. Nah sudutnya 30 derajat, tan 30 derajat sama dengan x. X itu tinggi pohon, bukan dari tanah tetapi dari garis horizontal mata siswa, dari sini ke sini. Nah, tan 30 derajat x per 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 itu adalah jarak antara siswa dengan pohon. Nah, ini tinggi pohon x sama dengan 4 akar 3 kali tan 30 derajat. 4 akar 3 kali tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Nah, jadi 4/3 kali 3, hasilnya 4 meter. Jadi tinggi pohon dari garis horizontal atau garis lurus mata pengamat sampai ujung pohon itu 4 meter. Nah, yang dicari itu dari tanah, tinggi pohon dari tanah sampai ujung. Jadi ini ditambah ini. Nah, tadi tinggi yang ini adalah 4 meter, tinggal ditambah tinggi anak 1,6, jadi 5,6 meter. Jawabannya D. Nomor 4, seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, nah ini hampir sama kayak soal tadi nomor 3. Nanti kita menghitung 2 kali. Nah, berarti kita menggunakan tan karena yang diketahui sisi samping dan yang dicari depan, jadi menggunakan tan desak, tan depan samping. Nah, depan ini BC atau BC, terus sampingnya itu AC. Ini kita gambarkan seperti ini, AC. Yang dicari itu BC atau tinggi tiang bendera. BC sama dengan AC kali tan 45 derajat. BC nya itu AC nya itu 12 meter, tan 45 derajat itu 1, jadi 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi tinggi tiang dari garis lurus mata sampai ujung tiang bendera itu adalah 12 meter. Nah, seperti nomor 3 tadi, ditambah tinggi anak tersebut. Tinggi anak tersebut 155 cm. Kalau jadikan meter 1,55 meter. Jadi 12 plus 1,55 sama dengan 13,55 meter. Jawabannya C.